Halo para mageran di belahan bumi manapun kalian berada. Gimana? Ada bolongkah puasanya? Kembali lagi bersama suara gue di sini. Kali ini gue kembali akan merangkum film action yang bertema one man show yang lagi hits belakangan ini. Film ini berjudul Nobody yang rilis pada tahun ini dengan penulis dan produser yang sama seperti film John Wick, yaitu Derek Kolstad, dan diproduseri oleh David Leitch, yang pastinya film ini mempunyai adegan yang tingkat kebrutalannya hampir mirip seperti film John Wick. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang pria yang umurnya bisa dikatakan mau kakek-kakek, tetapi dia menghabisi seluruh anggota mafia yang berbahaya hanya dikarenakan gabut atau bosan. Oke, tanpa menunda-nunda lagi, karena menunda itu tidaklah baik, mari kita mulai alur filmnya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang udah mau kakek-kakek. Dia bernama Hutch Mansell. Gini nih tampangnya. Di mana dia seperti sedang diinterogasi dan wajahnya terlihat babak belur. Saat ditanya namanya, dia pun menjawab. Kemudian adegan mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan dengan aktivitas Hutch yang begitu-gitu saja. Hutch sendiri sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Hutch bekerja di perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan mertuanya sendiri. Dia bekerja sebagai seorang akuntan. Di balik tampangnya yang biasa aja, sebenarnya dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Kemudian di suatu malam, rumah mereka kedatangan perampok yang merupakan pasangan suami istri. Hutch pun menciduk mereka. Bukannya menggeplaknya, Hutch malah diam saja dan membiarkan mereka mengambil arloji milik Hutch dan sejumlah uang receh. Namun diam-diam Hutch memperhatikan tato di lengan si pencuri. Setelah itu tiba-tiba anak Hutch yang laki-laki terbang dan menyergap salah satu si pencuri. Saat pencuri satunya lagi teralihkan, Hutch pun ingin menggeplak kepalanya. Namun tiba-tiba Hutch menyuruh anaknya untuk melepaskan si pencuri dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Let him go, son. Anaknya pun kesal kepada Hutch. Setelah itu, polisi datang untuk memeriksa TKP. Salah satu polisi pun menyindir Hutch karena diam saja saat perampok datang tadi. Setelah kejadian kemarin, mereka pun tampak melakukan rutinitas seperti biasa. Tetapi anak laki-lakinya masih sedikit kesal kepada Hutch setelah kejadian kemarin. Di luar, tetangga sebelah rumahnya meleceh si Hutch dengan mengatakan kalau rumahnya kemalingan, dia pasti akan membogemnya sambil memamerkan mobil barunya. Hutch yang tahu besarnya pahala bersabar, dia pun diam saja. Setelah sampai di tempat kerja, lagi-lagi Hutch dilece oleh rekan kerjanya yang tak lain dan tak bukan adalah adik iparnya sendiri yang agak selengean, di mana dia menyayangkan reaksi Hutch saat dirampok. Tak lupa dia memberikan pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga dan Hutch pun menaruhnya di kulkas. Kemudian, Hutch berbincang dengan pemilik perusahaan dia bekerja, yang tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Di sini mereka berbincang tentang rencana Hutch yang ingin membeli perusahaan mertuanya sendiri. Mertuanya berniat menjual perusahaannya karena ingin pensiun dan sudah tua. Tetapi karena harganya belum pas, jadi dipendinglah dulu. Setelah itu, Hutch masuk ke ruangannya dan memiliki radio khusus. Dia sering berkomunikasi kepada seseorang yang kelihatannya mereka sudah sangat dekat. Di sini, Hutch pun mengungkapkan alasan mengapa dia tidak menyerang perampok kemarin. Dan alasannya adalah mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sedang terhimpit masalah keuangan. Dan pistol yang mereka bawa pun tidak berpeluru alias hanya untuk menggertak. Itulah alasan mengapa Hutch tidak menyerang mereka. Kemudian Hutch pergi ke panti jompo untuk melihat ayahnya yang sudah sangat tua, yang kerjaannya hanya duduk diam dan sambil menonton TV.
Saat Hutch pulang, dia terdiam sesaat melihat keluarganya dan merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena merasa gagal menjadi pelindung bagi keluarga kecilnya. Saat sudah masuk, anaknya yang paling kecil ngadu kepadanya kalau kalung kucingnya hilang, yang kemungkinan terbawa oleh perampok kemarin malam. Mendengar itu, Hutch langsung naik tensi dan pergi keluar. Setelah itu, Hutch kembali ke panti jompo tempat ayahnya tadi dan mengambil pistol serta lencana FBI. Bermodalkan petunjuk tato di lengan perampok kemarin malam, dia berniat untuk mencari kedua maling kemarin untuk mengambil kalung kucing milik anaknya tadi. Dia pun mendatangi satu persatu tukang tato, tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Setelah itu, dia datang ke tukang tato yang diisi oleh beberapa preman. Saat dia datang, dia langsung menyodorkan lencana FBI-nya. Namun, salah satu orang tua di situ mengetahui kalau lencananya sudah kadaluarsa, yang seketika membuat preman di situ berniat ingin berbaku hantam dengannya. Namun, yang lucunya, ketika orang tua itu melihat tato di pergelangan tangan Hutch bagaikan petir di siang hari, dia mendadak ketakutan dan berkata, "Terima kasih atas jasamu." Thank you for your service. Setelah itu, pergi dengan tergesa-gesa dan mengunci pintunya dari luar. Melihat itu, sang preman langsung cabut dan sang kepala toko memberitahu di mana kedua perampok tersebut. Send me in the direction of this person. Kemudian, Hutch pun sudah berada di rumah perampok itu dan muncul seperti hantu. Dia pun langsung memergoki mereka berdua dan meminta arlojinya serta kalung kucing milik anaknya. Namun ternyata kalung kucing milik anaknya tidak ada. Setelah itu, Hutch mendengar suara tangisan yang ternyata itu adalah bayi kedua perampok itu sedang menangis. Dia pun merasa iba dan kesal sendiri. Setelah itu, Hutch keluar dan memukul-mukul tembok di luar. Hutch pun pulang menggunakan bus dengan perasaan nyesek. Namun tiba-tiba terdapat sekelompok pemuda yang sedang teleng-telengan dan masuk ke dalam bus. Seketika membuat Hutch senyum-senyum manis karena terdapat bahan pelampiasan emosi. This girl's gonna get home safe tonight. Assholes like hospital food. Kemudian Hutch pun menyuruh supir bus untuk turun dan disinilah kita melihat sosok asli dari Hutch. I'm gonna fuck you up. Di mana dia menghajar seluruh pemuda tersebut dengan brutal yang akhirnya dimenangkan oleh Hutch sendiri. Kemudian setelah selesai, dia pun keluar dengan epiknya. Saat sudah sampai di rumah, istrinya pun terkejut melihat luka di sekujur tubuh Hutch. Namun tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung mengobati luka di tubuh Hutch. We haven't. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok bandit di film ini. Dia bernama Yulian Kuznetsov. Yulian sendiri merupakan seorang mafia Rusia yang sangat berbahaya. Dia pun datang ke sebuah klub malam dan bernyanyi sambil berjoget. Yulian mempunyai banyak usaha yang salah satunya adalah penyimpanan uang, yang dimana rekan semafianya memakai jasa penyimpanan Yulian untuk menyimpan uang mereka. Kemudian Yulian ditegur oleh rekan-rekan mafianya karena dia berjoget dan bernyanyi. Akibatnya rekannya pun meragukan Yuli untuk menyimpan uang mereka. Mendengar itu, Yulian langsung memecahkan gelas dan menyerang salah satu pengunjung yang tak dikenalnya. Dia menggorok lehernya di depan rekannya tersebut. Rekannya yang awalnya ragu pun menjadi yakin kembali. Di sini bisa kita pastikan kalau Yulian bukanlah orang yang sembarangan dan sangat berbahaya.
Kemudian Julian menerima telepon dan mendapat kabar kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan sekarat. Yah, yang tak lain dan tak bukan, adiknya merupakan salah satu korban yang dihajar Hutch kemarin di bus. Julian pun sangat murka melihat adiknya yang sekarat tersebut. Kemudian menanyakan teman adiknya sambil melempar kursi, siapa orang yang telah membuat adiknya sekarat. Julian. To my brother. One man. Salah satu temannya pun mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch yang bisa dijadikan petunjuk. Besoknya, Hutch pun terasa lebih lega dan terasa mendapatkan hidupnya kembali. Saat sedang kumpul-kumpul dengan keluarga, telepon berdering dan Hutch pun mengangkatnya. Ternyata yang menelpon itu adalah temannya di radio kemarin. Dia memberitahu kalau salah satu orang yang dihajarnya di bus kemarin merupakan anggota keluarga mafia yang sangat berbahaya, yang tak lain adalah Julian. Untuk mengetahui informasi tentang Julian, Hutch pun pergi ke tukang cukur yang di situ terdapat orang penting yang sedang cukuran. Di sini tidak terlalu disebutkan dia siapa, tetapi sepertinya dia orang yang bekerja di agensi atau sebagai intel. Dari sini kita bisa mengetahui kalau Hutch dulunya bisa dikatakan sebagai seorang intel yang sangat berbahaya. Hutch pun melihat informasi tentang Julian, tetapi tidak sedikit pun terlihat dari mimik wajah Hutch, rasa ketakutan dan rasa penyesalan sedikit pun. Julian pun memberikan kartu kerja milik Hutch kepada stafnya untuk mencari tahu tentang Hutch. Stafnya itu pun menyuruh salah satu orang yang bekerja di Pentagon sambil mengancamnya untuk melacak serta mencari informasi tentang Hutch. Dan alangkah terkejutnya si stafnya Julian ketika mengetahui kalau Hutch merupakan orang yang sangat berbahaya. Bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Julian, yang dimana diperlihatkan beberapa dokumen tentang keganasan Hutch di masa lalu. Sampai-sampai stafnya Julian mengundurkan diri detik itu juga, bahkan tanpa uang pesangon sedikit pun. Wih, memang segitu gila emangnya si Hutch. I'm out, no need to pay. Good luck. Malamnya, Hutch dan keluarganya pun sedang makan malam. Namun, Julian telah mengirim pasukannya ke rumah Hutch untuk menghabisi Hutch dan keluarganya. Hutch pun dengan buru-buru menyuruh keluarganya masuk ke ruang bawah tanah sambil kebingungan. Setelah itu, mereka kaget. Ternyata, pintu menuju ruang bawah tanah mereka mempunyai fitur yang canggih. Hutch pun menyuruh mereka untuk tenang dan jangan sekali-kali memanggil polisi. Don't call 911. Saat anak buahnya Julian mulai masuk, ibaratkan mereka masuk ke kandang singa. Hutch pun menghajar mereka semua dengan sadis. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Hutch pun lengah dan tertangkap dengan disetrum. Tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Hutch berhasil melepaskan borgol di tangannya dan membuat kekacauan sampai mobilnya terguling hingga membuat anak buah Julian tewas mengenaskan. Hutch pun berlari ke rumah dan membersihkan diri. Setelah itu membawa anak dan istrinya keluar. Sang istri pun kaget karena melihat banyak jasad yang bertebaran di seisi rumah. Kemudian Hutch menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman. Sang istri yang masih bingung pun bertanya kepada Hutch apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Hutch memintanya untuk percaya dengannya. Setelah mereka pergi, Hutch pun mengambil emas batangan yang cukup banyak hasil dari kerja kerasnya di masa lalu. Kemudian mengumpulkan jasad anak buah Julian dan membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Hutch pergi dengan maling mobil tetangganya yang menyindir dia tadi. Di sisi lain, Julian menyuruh anak buahnya untuk membunuh ayahnya Hutch. Setelah mereka masuk ke kamarnya, ternyata bapak sama anak sama aja, di mana ayahnya Hutch membunuh orang suruhan Julian tadi. Kemudian Hutch mendatangi ayah mertuanya untuk membeli perusahaan dia bekerja dengan emas batangan. Ayah mertuanya yang tergiur melihat emas pun setuju, namun tidak dengan adik iparnya yang tidak setuju. Bahkan dia ingin memukul Hutch. Hutch dengan cepat memukul perutnya hingga senep. Dan akhirnya terbelilah tuh perusahaan. Now get out of here. Julian pun melihat berita di televisi kalau seluruh anak buahnya sudah tewas, termasuk asisten pribadinya. Akhirnya, Julian pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Hutch. Hutch pun bersiap untuk melawan Julian dan juga mempersiapkan jebakan di tempat kerjanya.
Orang yang di radio itu pun menyuruh Hutch untuk tidak melawan Julian, tetapi Hutch tidak memperdulikannya. Dan Hutch pun kembali beraksi, di mana dia sendirian mendatangi tempat penyimpanan uang milik klien Julian dan membantai seluruh anak buah Julian seorang diri. Tak puas sampai di situ, Hutch pun membakar semua uang milik klien Julian, yang tentunya sampai di sini masa kejayaan Julian sudah berakhir. Setelah melakukan itu semua, tak tanggung-tanggung, Hutch dengan santuйnya mendatangi klub milik Julian seorang diri sambil makan rendang. Saat ditodongkan senjata oleh banyak anak buah Julian, Hutch pun tidak kehabisan akal, di mana dia membawa peledak tepat di depan mereka. Hutch pun meminta untuk berbincang dengan Julian seorang diri. Mereka pun berbincang. Disinilah Hutch mengungkapkan kalau dirinya sudah lama tidak beraksi dan ingin beraksi kembali. Dan kebetulan pula Julian mencari masalah dengannya. Jadilah ya kan? Hutch pun berkata kalau dia sudah membakar uang di tempat penyimpanannya. Mendengar itu, Julian pun marah besar karena uang yang dibakar Hutch merupakan uang orang. You're still obligated. Which begs the question, can you... Hutch pun keluar melewati lusinan anak buah Julian. Saat sudah di mobil, Hutch menunggu apa yang akan dilakukan Julian. Ternyata Julian beserta anak buahnya masih nekat mengejar Hutch yang sama saja mencari mati. Hutch pun menggiring mereka ke kantornya. Saat Hutch terdesak, dia pun ditolong oleh orang yang sering berbicara dengannya di radio. Yang tak lain dan tak bukan adalah anak angkat ayahnya. Dia bernama Harry. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba ayah Hutch yang sudah tua datang menolong Hutch. Mereka bertiga pun melawan seluruh anak buah Julian. Di sini kita bisa melihat kemampuan Harry yang tak kalah hebat dengan Hutch, di mana dia melawan anak buah Julian dengan taktik jarak dekat dan skill menembak yang sangat expert, di mana dia menembak headshot 3 orang sekaligus. Dan disinilah mereka, keluarga pembunuh yang bahu-membahu menghabisi para mafia. Setelah menghabisi seluruh anak buah Julian, tersisalah Julian seorang diri. Dia pun berhasil menembak bahu Harry dan membuat mereka bertiga terdesak dan kehabisan peluru. You just stolen the object. You could have found a way out to burn it all down. I got emotional. No. Hutch yang tidak kehabisan akal pun menempelkan alat peledak ke kaca anti peluru. Kemudian mendatangi Julian dan meledakkannya tepat di muka Julian. Sang mafia Rusia itu pun tewas mengenaskan. Setelah selesai menghabisi mereka semua, Hutch pun diinterogasi karena mereka menemukan banyak sekali jasad manusia di tempat tersebut. Tak lama kemudian, 2 orang yang menginterogasi Hutch pun mendapatkan telepon dari orang yang sama. Setelah menerima telepon, 2 orang yang menginterogasi Hutch pun meminta maaf dan melepaskan Hutch. Saat mereka bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Hutch pun menjawab. Kemudian adegan beralih di mana Hutch dan istrinya sedang melihat rumah baru. Kemudian sales itu pun menerima telepon yang ternyata ditujukan untuk Hutch. Kemudian Hutch bertanya, adakah ruang bawah tanah? Dan film ini pun tamat. Gila sih, ini film keren banget. Walaupun dari segi alurnya cukup sederhana, tetapi adegan yang ditampilkan cukuplah keren. Wajar saja sih karena film ini mengusung tema seperti film John Wick. Perlu diketahui, Hutch sendiri merupakan seorang yang bisa dibilang agen di masa lalu dengan reputasi yang cukup menakutkan. Ini tak lain dan tak bukan merupakan hasil didikan ayahnya sendiri. Jadi untuk bandit sekelas Julian ya masih kacang lah sama dia. Pesan moral yang ingin disampaikan dari film ini sih tidak banyak, yaitu janganlah menyepelekan seseorang. Bisa jadi orang yang menyepelekan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang disepelekan. Dan janganlah sekali-sekali berbuat suka-suka kepada orang lain. Baiklah, saya pamit undur diri. Sampai jumpa dengan suara gue di video berikutnya.